Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman semua. Jadi, ketemu lagi di penjelasan pengerjaan modul 2 praktikum SIG. Mungkin video ini akan kalian tonton ya, kalau misalnya nanti di kelas kurang jelas gitu, karena kan satu kelas langsung digabung semua gitu ya. Atau sekedar hanya untuk menambah pemahaman, atau cuma iseng aja gitu. Jadi, semoga video ini akan bermanfaat. Nah, di sini aku Mentari sebagai salah satu asisten SIG akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan ya secara teknis praktikum modul 2 ini gitu ya. Jadi sekali lagi ya diingatkan bahwa kita ada Linktree praktikum. Nah, di sini teman-teman jangan lupa gitu ya untuk linknya karena penting dalam mengakses data. Nah, jadi awal dari tutorial ini, jangan lupa teman-teman siapkan dulu datanya. Di sini ada data modul 2 gitu ya, dan juga tutorial dalam bentuk PPTX. Nah, itu di-download dulu keduanya. Kemudian teman-teman siapkan QGIS gitu ya. Di sini buat dulu project dan sebagainya. Teman-teman udah jago lah ya buat hal ini. Nah, lalu bagaimana gitu ya pengerjaannya. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah mendownload data modul 2, di sini ada 3 folder ya. Ada data table join, data spatial query, sama data spatial join. Nah, yang teman-teman akan lakukan itu terlebih dahulu adalah si table join. Jadi, kita buka dulu data table join. Nah, di sini ada dua data ya sebetulnya. Di sini ada administrasi Indonesia, shapefile gitu ya formatnya. Kemudian ada data populasi dan produksi padi gitu. Nah, gimana sih gitu ya buat pengerjaannya? Jadi di sini teman-teman sebenarnya tinggal add layer ya untuk si data populasi dan produksi padi yang dalam bentuk TXT gitu. Nah, di sini cara gimana? Teman-teman tinggal ke layer gitu ya, kemudian bisa langsung add layer di sini, terus nanti add delimited text layer gitu. Jadi, kalau pakai fitur ini, teman-teman itu nanti bisa memasukkan data TXT maupun data CSV gitu ya, data dalam format Excel juga bisa. Nah, di sini kita coba cari ya. Nah, aku cepetin aja. Nah, kita table join. Nah, kita pilih yang populasi produksi padi, teks dokumen gitu ya formatnya. Terus kita ikutin modul. Di sini checklist buat tabnya, terus kemudian pastikan kita custom delimiters-nya. Nah, di sini kita checklist first record has field name ya. Jadi si baris pertama itu adalah nama kolomnya gitu ya. Kemudian di sini juga kita checklist detect field types. Nah, di sini buat geometry definition-nya, karena nggak ada apa namanya tuh koordinat ya. Jadi di sini kita pilih no geometry, jadi attribute only gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini harusnya sudah aman ya. Terus kita add dan close. Nah, maka nanti akan dihasilkan layar seperti ini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana lagi? Nah, tadi kan kita ada dua data ya. Nah, seperti biasa data share file ini kita masukkan saja. Ya, nah nanti kalau yang data administrasi Indonesia udah diinput, maka akan tervisualisasikan batas administrasi Indonesia seperti ini. Gitu. Nanti warnanya akan menyesuaikan ya. Jadi biasanya random dulu. Nah, kalau di modul kan kita disuruh untuk mengecek gitu ya nama-nama fieldnya. Di sini yang di-highlight kan yang name underscore 1, ini udah sama ya kayak modul. Provinsi juga harusnya sudah sama ya. Nah, ini begitu. Oke.
Nah, ini. Nah, jadi yang tadi itu dia sama dengan field provinsi ya. Jadi maksud dari modul itu kita pastikan ada kolom yang sama. Jadi kan di ini ya di data populasi dan produksi padi itu, nah ini ada field provinsi, isinya kan provinsi-provinsi di Indonesia. Nah, tadi kalau kita lihat yang IDN ADM 1 juga dia ada field name underscore 1 ya, yang berisikan provinsi-provinsi di Indonesia gitu. Jadi, ketika kita lihat di dua file ini ada kolom yang sama ya, gitu ya. Jadi, kayak identifier gitu. Nah, maka kita harusnya bisa melakukan table join. Jadi, itulah sebenarnya alasan mengapa disebutnya table join. Oke. Nah, kemudian kita ke toolbox ya. Kita ke toolbox. Nah, ini sini aku sudah ngeklik yang gerigi ya. Nih, di bawah gerigi atas. Nah, di toolbox kita coba search ya. Sini join attribute ya. Attribute by field value. Nah, yang atas ini. Klik 2 kali. Nah, teman-teman di sini bisa langsung pilih saja gitu ya nanti. Nah, yang input layernya di sini IDN ADM1, nanti yang table field-nya berarti cari yang sama ya, sama yang nanti data kedua. Nah, si layer keduanya kan dia yang populasi dan produksi padi. Nah, maka nanti table yang mau kita joinnya kan yang provinsi. Gitu. Maka nanti di sini yang join type-nya, nah kita milihnya yang take attribute of the first matching feature only one to one. Di sini tuh sebenarnya kan ada beberapa pilihan, ada 2 pilihan. Nah nanti eh, dijelasin ya. Jadi teman-teman perhatikan apa aja yang perlu dijelaskan. Itu ada di akhir slide gitu ya. Salah satunya ini. Oke, maka dari situ nanti kita jangan lupa ya hasil join layer-nya. Di sini kita coba save ya. Aku save to file. Nah, di sini aku mau, bentar, kita coba untuk, em, nah, ya, aku mau save-nya di modul 2 ya. Table join. Tuh, kita run aja dan ada hasilnya. Oke, ini hasilnya table join, gitu ya. Nah, terus gimana sih hasilnya? Kita bisa lihat ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini ini data ini kan sebenarnya data SHP ya. Jadi awalnya tuh dari data administratif ya Indonesia, kemudian dijoin sama informasi populasi dan produksi padi. Jadi di sini itu ada kolom-kolom dari layer yang kedua ya. Ada populasi pria, wanita gitu ya, hingga di sini ada field 8 gitu ya. Kalau teman-teman lihat. Oke, nah kemudian di sini yang kita lakukan adalah ini ya, ngeklik si field calculator yang ada di bagian atas. Nah, di sini kita ingin menghitung dulu kebutuhan ya, jumlah kebutuhan. Kebutuhan kita buat ini kan yang create a new field. Nah, output field name-nya kebutuhan. Kemudian di sini kita pilihnya decimal number gitu ya. Nah, output feed length-nya di sini kita set 20, precision-nya 3 aja. Nah, sesuai sama modul gitu ya. Untuk menghitung kebutuhan itu, di sini kita didasarkan pada data Kementerian Kesehatan Indonesia. Jadi kebutuhan itu untuk per orangnya ada 2.100 kalori dengan persentase karbohidrat atau beras sebanyak 60%. Gitu ya. Nah, jadi di sini untuk perhitungannya, teman-teman kalikan populasi, gitu ya, di sini populasi. Nah, populasi ini
kita kalikan 1000 gitu. Karena dalam satuannya itu 1000 jiwa ya. Jadi kita harus kalikan 1000 gitu ya, agar satuannya tuh menjadi jiwa. Awalnya 1000 jiwa menjadi jiwa, jadi dikali 1000. Kemudian kita hitung juga. Nah, di sini kan selama setahun gitu ya. Nah, ini per tahunnya, maka kan setahun ada 365 hari gitu ya, maka kali 365. Kemudian kan di sini untuk perharinya, nah dia itu butuh per orang 2100 kalori, maka kita kalikan 2100 kalori gitu. Nah, kemudian kita kalikan 60%, karena kan tadi buat yang kebutuhan gitu ya, nah dia kebutuhannya sebanyak 60%. Gitu ya, jadi untuk kebutuhan kita coba kalikan ya di sini field populasi total. Nah, nanti di sini dikalikan 1000, karena kan untuk 1000 jiwa ya, 365 dikali sama 2100 ya, dikali sama 60 dibagi 100. Ya, maka diperolehlah seperti ini, dan kita okekan. Nah, nanti akan muncul di sini adalah ada field kebutuhan. Oke, tadi kita udah menghitung kebutuhan. Nah, sekarang kita akan menghitung ketersediaan ya. Jadi di sini untuk ketersediaan kita tulis output field name-nya ketersediaan. Nah, ini dia nggak cukup ya kalau pakai AN, jadi ketersedia aja nggak apa-apa. Di sini pilih decimal number, field length-nya 20. Nah, di sini kan produksinya dia tuh dalam satuan ton ya. Jadi, teman-teman, di sini jangan lupa untuk konversi dulu. Nah, buat yang produksi ini kita kalikan dengan 10 pangkat 6 ya, atau sejuta gitu ya. Nah, jadi ada 3 ya nolnya. Sorry, ada 6 ya nolnya. Oke, nah kemudian di sini kita kalikan 357 ya. Tapi nanti dibagi sama 100, karena kan kalau di modul itu udah dijelaskan ya, kalau misalnya ketersediaan itu dalam 100 gram beras, maka menyimpan 357 kalori gitu ya. Jadi field produksi dikaliin sama 1 juta, nolnya ada 6, kali 357, kemudian dibagi dengan 100 ya. Terus kita oke kan? Nah, nanti di sini muncullah field ketersedia. Gitu. Nah, kemudian untuk tahapan selanjutnya, kita kembali juga ke field kalkulator. Di sini kita ingin menghitung status gitu ya. Nah, status ini kita dalam decimal number. Nah, coba kita di sini kurangkan antara ketersediaan dikurangi dengan kebutuhan gitu ya. Jadi ketersediaan dikurangi dengan kebutuhan gitu ya. Nah, buat outputnya juga di sini kita setnya 20 ya. Tuh, maka kita klik OK. Nah, untuk statusnya nanti ada yang plus, ada yang minus gitu ya. Beda-beda. Nah, kemudian kita pilih save edit yang ini. Gitu ya. Nah, oke, kalau sudah kita X. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan gitu ya, nanti ke properties. Nah, ada simbologi kan ya. Nah, buat yang simbologi di sini bisa atur kayak sesuai dengan kreativitas masing-masing dari kalian ya. Di sini aku mau graduated karena kan nanti nilainya tuh berdasarkan si field status ya sebenarnya.
Jadi field status ini kita classify gitu ya. Nah, nanti ini pilih warnanya aja. Misal kalau aku mau warna ini deh, warna magma gitu ya. Dari sini kan dia ada yang dari minus sampai plus gitu ya. Nah, di sini yang minus aku tandai warna hitam, yang plus aku tandai lebih cerah gitu ya. Coba kita apply. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya. Nah, di sini teman-teman sebetulnya nanti atur-atur aja ya, bisa lihat dari datanya dulu. Nanti atur sistem atau jenis klasifikasi apa yang tepat gitu kan, karena teman-teman juga sebelumnya udah belajar pemetaan tematik ya, belajar tipe-tipe klasifikasi gitu. Nah, misalnya di sini aku coba, ini kan kuantel ya, aku coba natural bricks di sini. Coba kita lihat. Nah, jadi beda klasifikasi, beda visualisasinya ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman silakan analisis aja. Di sini sebagai contoh aku pakai kuantel dulu ya. Nah, terus gimana sih gitu ya editing selanjutnya? Nanti biar lebih istilahnya tuh biar lebih eye catching juga gitu ya ketika menghasilkan suatu peta status ya. Maka di sini teman-teman bisa edit ya untuk legendanya. Misal yang kuning ini kita coba kasih label sangat baik. Kemudian ini kita kasih label baik ya. Kemudian ini kita kasih label medium. Kemudian ini kita kasih label kurang. Dan ini sangat kurang ya. Tuh, terus apply. Nah, nanti hasilnya teman-teman bisa screenshot ya. Jangan lupa di screenshot juga si labelnya. Jadi nanti warnanya tuh indikasinya apa aja gitu ya. Boleh di layout, tinggal buat layout aja. Jadi gimana kreativitas teman-teman gitu ya. Nanti aku dan Rafli sebagai asisten ya akan mempertimbangkan hal tersebut gitu. Oke, nah ini tahap pertama. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kita nanti akan lanjut ke tetap di modul 2, tapi di part berikutnya.